Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Melalui perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Krisis air bersih menghantui wilayah Laura di musim kemarau panjang. Wilayah Manggarai kembali diguyur hujan setelah 4 bulan tidak turun hujan. Akreditasi internasional membuka peluang bagi putra-putri Indonesia untuk go internasional. Ya, pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya, Yasinta Tibuhala. Dan saya Felmi Laubela. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, krisis air bersih menghantui wilayah Laura di musim kemarau panjang. Sumber air bersih utama bagi penduduk Laura adalah mata air WE Liku. Namun mereka semakin bergantung pada penjualan air tangki. Musim kemarau panjang telah tiba, masyarakat di wilayah Laura menghadapi kesulitan serius dalam memperoleh air bersih. Sumber utama bagi penduduk Laura adalah mata air WE Liku, namun mereka lebih bergantung pada penjualan air tangki. Gletus Bulu Seingo, pedagang air bersih, mengakui adanya peningkatan permintaan sejak bulan Juli hingga awal September. Permintaan tersebut hampir melebihi kapasitasnya sehingga mengakibatkan kesulitan dalam melayani semua pelanggan setianya. Dia melayani 3 desa, termasuk masyarakat di wilayah desa Pogotena, Desa WE Pangali, Payola Umbu, dan wilayah sekitarnya. Untungnya beberapa sumber mata air bor memiliki pasokan air yang cukup besar menjaga suplai air minum. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Samuel Boro mengatakan bahwa mereka saat ini menunggu keputusan Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimete untuk memberikan bantuan air bersih kepada warga pesisir pantai. Samuel Boro juga mengakui bahwa sejak bulan Juli hingga September, beberapa wilayah dataran rendah sudah mulai menghadapi kesulitan air bersih. Bahkan di desa WE Namba, Kecamatan Wewewa Utara, warga pegunungan juga mengalami kesulitan serupa. Ya, kalau masalah air, hampir seluruh masyarakat Laura kesulitan air dan juga banyak pesanan atau pelanggan yang pesan air, tapi masalah air sangat kesulitan sekali. Ya, ada 3 tempat, kalau dari Minarti di BTN, Minarti di Etakua dengan di Etakua di Pamanus Bili. Banyak sekali yang kesulitan air. Ya, di sekitar Desa Pogotena, Desa Pelumbu, Desa Pangali, Desa Ramadana, sekitar itu. Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Samuel Boro juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bantuan air bersih mencapai wilayah-wilayah yang membutuhkan dengan cepat dan efisien. Masyarakat setempat berharap langkah-langkah ini akan membantu mengatasi krisis air bersih yang tengah melanda, sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi dengan baik. Warga yang mengalami kesulitan air berharap dan menanti bantuan dari pemerintah. Kondisi ini juga dirasakan warga pesisir pantai di Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, dan Kodi Bahlagar. Kesulitan ini juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Wewewa Utara dan Kecamatan Wewewa Tengah. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Bantuan air bersih diharapkan dapat segera diberikan kepada warga yang membutuhkan sehingga mereka dapat melewati musim kemarau panjang ini dengan lebih baik. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Beralih ke Kabupaten Belu, saudara, sejumlah titik pengisian air bersih di Kota Atambua mulai mengalami penurunan debit air. Dengan menurunnya debit air,
Penjualan air bersih hanya melayani 6 tangki per hari. Memasuki musim kemarau, debit air di sumur bor yang melayani air bersih di Kota Atambua mulai mengalami penurunan debit air dalam 2 bulan terakhir. Salah satunya di Kelurahan Tendukik, Kota Atambua, di mana penjual air bersih hanya bisa melayani 6 hingga 7 tangki dalam sehari. Di saat normal, pelayanan air bersih untuk armada tangki biasanya mencapai 20 hingga 30 tangki dalam sehari. Namun karena debit air yang berkurang, maka pelayanan pun dibatasi. Langkah ini diambil pemilik sumur untuk penghematan agar air sumur cukup dipakai hingga bulan November. Sementara salah seorang sopir tangki mengatakan banyaknya pesanan membuat ia bisa melayani hingga 8 kali pengiriman hingga malam hari. Meningkatnya permintaan air dari warga membuat harga air bersih kini Rp100.000 per tangki dari harga sebelumnya Rp80.000 per tangki. Musim kemarau panjang diprediksi akan terjadi hingga bulan November akibat dampak dari badai El Nino. Masyarakat juga diimbau untuk menghemat air bersih. Pesanan dia lancar, kita satu hari bisa 6 rit. Tapi namanya sekarang juga musim panas ini air sudah semakin kurang. Jadi kita tunggu satu hari dapat 6 rit itu sampai jam 11 malam baru kita bisa istirahat. Itu 6 rit. Tapi kalau dia pesanan kurang mencukupi 6 rit atau 3 rit saja, kita bisa istirahat itu seperti jam 5, jam 6 kita sudah bisa istirahat. Tinggal sisa 1,5 meter. Debit air sekarang sudah mulai turun. Sudah berkurang sekali karena di sini tidak ada sumber air, hanya mengharapkan dari kali. Kalau begitu air kali kering, maka kita semua kering. Satu hari 7-8 rit, jadi bisa lebih dari itu. Kalau di bawah masih bisa karena dekat pinggir kali. Pembatasan terhadap pengisian air bersih ini dilakukan sehingga air bisa bertahan hingga bulan November mendatang. Jika tanpa batasan, maka diprediksi dalam 1 bulan ke depan sumber air akan kering. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT melaporkan. Seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini terus berdampak pada sejumlah usaha tani milik petani. Salah satunya perkebunan tomat milik petani Welo, Desa Painapang, Kecamatan Lowolema, Kabupaten Flores Timur yang mulai mengalami kerugian akibat gagal panen. Pantauan TVRI di lahan perkebunan sayur milik petani Welo, ratusan hektar tanaman tomat petani rusak. Selain pohon yang mengering, buah tomatnya pun ikut membusuk. Matias Tadon Bawolong kepada TVRI menuturkan saat ini akibat cuaca panas yang tinggi, aneka tanaman sayur mayur yang selama ini dikembangkan warga petani sayur di Welo terancam gagal panen. Tanaman tomat siap panen mengalami kerusakan, batang hingga daun tomat mengering sehingga buah pun ikut rusak dan membusuk. Kondisi ini disebabkan oleh kekeringan dan kemarau panjang yang sudah berlangsung beberapa pekan terakhir ini. Dalam hal ini dalam musim panas ini penghasilan sudah bisa cukup memuaskan, tapi kita anggap saja panen gagal, dan saya harap semuanya ini tergantung dari cuaca. Itu terlalu panas sehingga tomatnya. Atas kondisi ini, Matias Tadon pun mengakui dirinya tak bisa berbuat banyak, hanya bisa pasrah dengan kondisi sembari berharap musim kemarau segera berakhir dan keadaan bisa kembali normal sehingga mereka tidak mengalami kegagalan panjang yang akan berdampak pada kondisi perekonomian keluarga. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, warga di Kabupaten Belu mendapatkan bantuan air bersih secara gratis dari pemerintah. Bantuan ini untuk mengantisipasi dampak kekeringan selama 3 bulan ke depan. Pembagian air secara gratis ini diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
Distribusi air bersih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belu bagi masyarakat yang saat ini terdampak kekeringan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Pendistribusian air bersih ini dilakukan secara gratis, sehingga bisa membantu warga untuk pemenuhan air bersih selama 3 bulan ke depan. Salah satu pendistribusian air bersih kali ini yakni bagi warga di RT 3 Dusun Taekto, Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur. Air bersih yang dibagikan ini dilakukan dari rumah ke rumah dengan melakukan pengisian di tempat penampungan air milik warga. Pengisian air di dusun ini dilakukan di rumah warga yang memiliki tempat penampungan air yang nantinya akan digunakan lebih dari 1 kepala keluarga. Dengan kondisi dusun yang saat ini belum memiliki sistem perpipaan maupun sumur bor, warga biasanya membeli air tangki dengan harga Rp100.000 sampai Rp150.000 yang akan digunakan hanya untuk kebutuhan masak, mandi, serta untuk diminum. Sementara itu untuk mencuci, warga biasanya lebih memilih ke sungai untuk menghemat penggunaan air di rumah. Terkait pembagian air bersih secara gratis ini, sejumlah warga pun berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membagikan air sehingga bisa membantu warga di saat musim kemarau. Biasanya dari kota. Beli ya Bapak? Ya. Itu satu tank berapa Bapak? 100. Itu 100 itu biasa tergantung dari air. Kalau bulan 9, 10 ke atas itu sudah 120. Itu minimal 120. Kalau musim-musim bagus masih dapat 100. Itu Bapak dong? Bapak sendiri atau patungan dan tetangga dong? Ini kan bantuan dari pemerintah desa. Jadi kami di ini bak satu ini kami ada 5 kakak. Ada 5 kakak meetingnya di bak. Itu yang khusus untuk minum saya? Ya, Kalau untuk cuci dong Bapak? kalau untuk cuci dikali. Sebagai Babinsa hadir sebagai ujung tombak daripada Dini Ade, di mana kami bekerja sama dengan Bapak Desa dan Dinas PU yang hari ini sudah membantu mendistribusikan air kepada masyarakat kami. Karena terus terang masyarakat kami ini kan musim sekarang kan sangat ini kekurangan air. Jadi dengan adanya bantuan dari Dinas PU ini sangat terbantu sekali. Untuk hari ini ada berapa titik? Ini hari ini kita 3 tinggi, rencana 3 tinggi untuk dusun Taekto hari ini. Kondisi warga di Desa Umaklaran hampir sebagian besar mengalami krisis air bersih, terutama di saat musim kemarau. Untuk itu, sebagai Babinsa di desa ini, turut berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan desa untuk menentukan sejumlah titik pendistribusian air kepada warga. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, setelah 4 bulan tidak turun hujan dan warga mengalami dampak kekeringan, akhirnya wilayah Manggarai kembali diguyur hujan. Hujan dengan intensitas ringan dan sedang mengguyur di beberapa wilayah Kabupaten Manggarai. Turunnya hujan di wilayah tersebut seakan menjawab doa dan harapan warga yang selama ini dilanda kekeringan akibat musim kemarau. Kekeringan tersebut tidak hanya menyebabkan kebakaran lahan, mengeringnya lahan-lahan pertanian, bahkan menyebabkan krisis air bersih. Warga berharap agar turunnya hujan tersebut mengakhiri kekeringan yang terjadi di wilayah tersebut. BMKG Stasiun Meteorologi Fransales Lega Ruteng menjelaskan, hujan yang terjadi di Manggarai terjadi intensitas sedang dan ringan. Namun hujan tersebut akan diprediksi masih terus terjadi 2 hingga 3 hari mendatang. Beberapa penyebab terjadinya hujan tersebut karena adanya aktivitas gelombang Rossby dan suhu muka laut di wilayah Manggarai yang berkisar 27 hingga 29 derajat Celcius, memungkinkan terjadinya penguapan yang cukup tinggi. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, dan saudara, sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami.
Dan kita beralih ke informasi lainnya dari Kabupaten Manggarai. Saudara, jumlah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atau DPT dan belum memiliki KTP sudah mulai berkurang. KPU Kabupaten Manggarai terus berkoordinasi dengan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan terkait pemilih yang belum ber-KTP tersebut. KPU Kabupaten Manggarai terus berkomitmen agar semua pemilih yang terdaftar di DPT memiliki KTP. KPU akan menindaklanjuti temuan Bawaslu sejumlah 17.000 pemilih potensial belum ber-KTP elektronik. Anggota KPU Kabupaten Manggarai Divisi Program Perencanaan dan Data Pemilih, Albertus Effendi, mengatakan jumlah pemilih yang belum memiliki eKTP sesuai penetapan DPT berjumlah 17.000 lebih pemilih. Namun data terakhir 14 September 2023, jumlah pemilih belum ber-KTP tersebut sudah berkurang 7.000 lebih, menjadi 10.000 lebih saja. Albertus Effendi mengatakan, sejak ditemukan 17.000 pemilih belum ber-KTP tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan. Karena di Disdukcapil membuka perekaman eKTP ke kecamatan-kecamatan, bahkan di kantornya dibuka 2 shift, yakni dari pukul 8.00 hingga 20.00 WITA. Jumlah pada saat penetapan DPT kemarin, jumlah pemilih potensial non-KTP elektronik yang terdaftar di kita itu kurang lebih 17.393. Dan pasca penetapan DPT, data itu kita sudah serahkan ke Disdukcapil by name by address-nya 17.000 itu. Kemudian Capil merespon dengan cukup baik dengan mereka melakukan perekaman ke kecamatan-kecamatan dan juga membuka 2 shift perekaman KTP. Dan data terakhir yang kami terima dari Disdukcapil itu bahwa yang tersisa itu kurang lebih 10 ribuan. Jadi sudah hampir 7.000 lebih yang sudah melakukan perekaman KTP sampai hari ini, dan pasti akan terus berubah, dan kita berharap nanti sampai di hari H data itu bisa berkurang, bisa seminimal mungkin. Sebelumnya, Bawaslu Nusa Tenggara Timur menemukan masih banyak pemilih yang terdaftar belum memiliki KTP. Bawaslu ingatkan agar KPU Kabupaten menindaklanjuti temuan tersebut. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus TVRI NTT melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Timur Tengah Selatan, pasca otopsi pasien dugaan malpraktek di RSUD Soe, almarhumah Feni Tamonop beberapa waktu lalu, keluarga Tamonop di Kota Soe dan Amanatun Selatan mengharapkan polisi segera memberikan titik terang terkait penyebab kematian korban. Lexi Tamonop, bapak kecil korban mewakili seluruh keluarga Tamonop, mengharapkan kepada para aparat Polres Timur Tengah Selatan untuk segera mengungkap penyebab kematian korban almarhum Feni Tamonop di Rumah Sakit Umum Daerah Soe beberapa waktu lalu. Ia percaya aparat Polres Timur Tengah Selatan akan bekerja dengan hati dan profesional. Setelah dilakukan otopsi kepada korban, tentunya kami sebagai keluarga mengharapkan hasil kerja polisi agar ada kepastian hukum sehingga kami sebagai keluarga merasa tenang. Kami keluarga korban Adi Feni Tamonop berharap sehingga hasil otopsi yang sudah diotopsi, berharap hasilnya secepat mungkin untuk kami keluarga Tamonop juga mendapat kepastian hukum yang pasti. Ia menambahkan bahwa peristiwa naas yang menimpa anak mereka telah berlalu. Karena itu berbagai proses yang dilakukan polisi sebagai keluarga mereka mendoakan agar polisi bekerja maksimal untuk menemukan penyebab kematian anak mereka. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, upaya menekan kemiskinan ekstrim, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, bekerjasama dengan berbagai mitra menggelar aksi kepedulian kasih. Kegiatan ini berupa pembagian pakaian layak pakai, permainan anak-anak, perabot rumah tangga, sepatu dan lainnya kepada 150 kepala keluarga kurang mampu dan sejumlah kader Posyandu. Kepada TVRI, Tommy Jurianto Sakan,
Lurah Nonohonis, Kecamatan Kota Soe menjelaskan bahwa dalam upaya memerangi persoalan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Timur Tengah Selatan, maka berbagai strategi dilakukan pihaknya untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu. Di Kelurahan Nonohonis ada sebanyak 150 kepala keluarga. Untuk itu pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak menggelar aksi peduli kasih dengan pembagian pakaian layak pakai, perabot rumah tangga, dan permainan anak-anak. Selain kepada 150 keluarga kurang mampu, pihaknya juga menyisihkan sebagian bantuan kepada sejumlah kader Posyandu yang selama ini mendukung pemerintah secara sukarela. Pihaknya berharap agar bantuan dan kepedulian kasih yang diberikan saat ini bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk komunikasi dan kerjasama kami sehingga bantuan ini dapat kami salurkan bagi keluarga kurang mampu yang berada di Kelurahan Nonohonis. Itu jumlahnya ada 150 orang dan itu terdiri dari kader keluarga kurang mampu, ada kakak miskin ekstrim, ada kader posyandu juga. Nah, barang-barang yang tadi sudah dibagikan itu berupa pakaian layak pakai, ada sepatu, ada mainan anak-anak, beberapa peralatan lainnya yang sekiranya berfungsi dan berguna bagi penerima manfaat. Pantauan TVRI di halaman kantor Lurah Nonohonis, Kamis 14 September 2023 siang, puluhan warga baik lansia, muda, bahkan anak-anak berkumpul untuk mendapatkan pakaian layak pakai yang dibagi petugas kelurahan. Demikian laporan Evan Baitanu, kontributor TVRI NTT. Guna menjawab tantangan global yang semakin maju dan terbuka, peningkatan sumber daya manusia yang unggul dipandang perlu dengan meningkatkan mutu pendidikan yang berdaya saing. Penerapan proses penjaminan mutu pendidikan yang dikemas secara baik menjadi kunci kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah merespon tantangan tersebut dengan menerapkan kampus merdeka yang dapat bersaing di era keterbukaan saat ini. Selaras dengan itu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Undana Kupang menggelar workshop rekonstruksi kurikulum yang berbasis kampus merdeka. Ketua Tim Satgas Akreditasi Internasional Prodi PBSI FKIP Undana, Profesor Simon Sabon Ola menjelaskan, workshop yang digelar kali ini bertujuan untuk memperoleh akreditasi internasional sehingga lulusan-lulusan yang dihasilkan dapat go internasional. Ia menambahkan seluruh orientasi pendidikan sekarang menuju ke dunia kerja. Bahasa Indonesia sebagai bidang yang juga berhubungan langsung dengan wirausaha bisnis sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, sehingga dapat membuka peluang Indonesia untuk keluar, begitupun sebaliknya. Pertama ini akreditasi ini kerjasama dengan Eropa, ya. Jadi penilaiannya itu nanti dari Eropa, ya. Kemudian nanti disandingkan kalau sudah lolos di akreditasi internasional, maka dia di Indonesia itu dimasukkan dalam kategori unggul, ya. Jadi langsung gitu. Nah, ya jadi begini, kita kan orientasi mahasiswa kita bisa belajar keluar, bisa magang keluar, ya. Kita juga menarik minat mahasiswa asing untuk ke Indonesia, ya, begitu. Belajar juga di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, begitu. Ia menambahkan kegiatan ini bisa mendorong seluruh stakeholder bahkan calon-calon mahasiswa untuk dapat membuka cakrawala berpikir dengan tidak hanya terpaku dengan hal-hal tertentu saja. Namun ada hal lain yang dipelajari dan bisa menjamin masa depan yang lebih baik. Simon Padang, Daniel Nama, TVRI NTT. Saudara, sebanyak 1.300 lebih anak usia remaja dan orang dewasa menerima sakramen Krisma di Gereja Santo Yohanes Pemandi, Naesleu, Keva Manado, Timur Tengah Utara.
Penerimaan sakramen Krisma ini berlangsung dalam Misa Kudus yang dipimpin Uskup Tambua Monsinyur Dominikus Saku PR hari ini Jumat tanggal 15 September 2023. Bertempat di Gereja Santo Yohanes Pemandi Naisleu, Keva Menanu, Timur Tengah Utara, Misa Kudus penerimaan sakramen Krisma tersebut dimulai tepat pukul 8 pagi. Turut mendampingi Uskup Agung Atambua Monsinyur Dominikus Saku PR dalam misa suci tersebut, 6 orang imam dari Dekenat Keva Menanu termasuk 3 imam yang bertugas di paroki Naisleu. Berpakaian putih hitam dan membawa sebatang lilin, ribuan peserta penerima sakramen Krisma ini sebagian besar adalah anak-anak SD, SMP, dan SMA. Sementara ada sebagian peserta yang ikut adalah orang dewasa. Sebagai calon 1719, tapi yang real yang sempat ikut 1319, jadi minus 400 yang tidak ikut karena dan adanya halang-halang tertentu yang tidak bisa ditinggalkan. Peserta ini berasal dari sekolah SD, SMP, SMA, dan juga dari lingkungan-lingkungan. Selain dari itu, dari paroki lain atau keuskupan lain juga kita libatkan yang mengakui sebagai orang Katolik. Para penerima sakramen Krisma yang hadir pagi tadi di Gereja Santo Yohanes Pemandi Naisleu tampak bersemangat menerima sakramen penguatan Roh Kudus ini. Kepada mereka, Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Saku PR mengingatkan, dengan menerima sakramen penguatan ini berarti telah siap dikuduskan kembali dan juga siap diberi kuasa untuk melakukan tugas perutusan sebagai umat beriman Katolik. Pada gereja sebagai roh ciptakan dan roh yang memajukan hidup kita sebagai orang-orang berbudaya, bermartabat, karena apa? Api selalu membawa kematangan. Dan yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan sebagai roh bahasa yang mempersatukan. Sakramen Krisma merupakan tanda kedewasaan iman seseorang. Penerimaan sakramen Krisma melengkapi rahmat pembaptisan bagi seorang Katolik, di mana melalui sakramen Krisma yang ditandai pengurapan minyak miron yang telah diberkati uskup, serta penumpangan tangan seorang umat Katolik diikat secara lebih kuat dan sempurna dengan gereja, serta diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus dalam menyebarluaskan dan membela imannya sebagai saksi Kristus. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Ya, pemirsa, dari Timur Tengah Utara kita ke Ngada. Keindahan spot wisata ditentukan oleh kebersihan lingkungan yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung serta menikmati pesona wisata. Hal inilah yang mendorong keluarga besar Bandara Ture Lelo Soa melakukan pembersihan di lokasi wisata permandian air panas Mengeruda dalam menyambut Hari Ulang Tahun Perhubungan Nasional ke-53. Pemandian air panas Mengeruda yang terletak di Kecamatan Soa merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ngada yang sangat dekat dengan Bandara Ture Lelo Soa. Tidak heran jika wisatawan yang datang ke Kabupaten Ngada melalui jasa penerbangan kebanyakan langsung menuju pemandian air panas yang jaraknya tidak lebih dari 10 menit dari bandara dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4. Untuk menjaga agar tetap diminati oleh wisatawan, maka faktor kebersihan lingkungan sangat penting untuk dijaga serta dirawat dengan membersihkan sampah dedaunan maupun rumput liar agar tampak bersih dan asri. Tujuannya agar wisatawan betah untuk menikmati sensasi pemandian air panas di lokasi itu. Kabandara Ture Lelo Soa Supriyono menjelaskan bahwa bakti sosial dalam menyambut Hari Perhubungan Nasional merupakan ungkapan rasa syukur keluarga besar Bandara Ture Lelo Soa serta bukti nyata dalam membantu pemerintah daerah untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan melalui pendapatan asli daerah demi peningkatan taraf hidup masyarakat. Kami terus terang bekerja sama nanti potensi yang begitu besar di dalam mendukung program pariwisata yang di Kabupaten Ngada ini. Kami dari bandara
berusaha untuk membuat program yang kontinuitas per 3 bulan atau bagaimana membantu teman-teman dari segi keteknisannya, dari segi perawatan dan sebagainya supaya terjalin dengan baik sehingga kebersihan maupun daya tariknya itu bisa terjaga dengan baik sehingga bisa menarik wisata-wisata baik dari lokal maupun dari non-lokal. Dengan mengusung tema Melaju untuk Transportasi Maju pada Hari Ulang Tahun Perhubungan Nasional 2023, pelayanan di Bandara Soa lebih ditingkatkan demi memberikan rasa aman serta nyaman bagi pengguna jasa penerbangan, termasuk pelayanan dengan penuh senyuman serta rasa simpatik bagi para calon penumpang. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, Nusa Tenggara Timur hari ini masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, saudara, kita lanjutkan informasi terkait sebanyak 32 klub futsal di Pulau Semau bersaing di turnamen futsal Tiuh Baun Cup 1 yang digelar oleh pemerintah UI Tiuh Tuan, Kecamatan Semau Selatan. Inilah suasana pertandingan perdana pembukaan turnamen futsal Tiuh Baun Cup 1 di Desa UI Tiuh Tuan, Kecamatan Semau Selatan. Nampak dalam pertandingan ini, para pemain menunjukkan kepiawaian mereka dalam bermain bola. Tak jarang pekik sorak para penonton menyemangati klub andalan mereka saat bertanding. Nampak pula jual beli gol dilakukan oleh para pemain yang untuk memenangkan klub mereka masing-masing. Adapun pertandingan ini tak kalah seru dari pertandingan futsal di luar Pulau Semau. Kepala Desa UI Tiuh Tuan, Oni Natun, mengatakan turnamen futsal Tiuh Baun ini merupakan bagian dari upaya mengasah potensi para pemuda. Selain itu, sebagai bentuk kepedulian pemerintah Desa UI Tiuh Tuan yang selama ini dilihat sebelah mata oleh masyarakat. Sedangkan para pemuda memiliki berbagai potensi. Salah satunya adalah bidang olahraga atau futsal. Untuk itu, melalui ajang turnamen futsal ini, potensi para pemuda diasah untuk menjadi pemain bola yang terbaik. Tidak saja di Pulau Semau, tetapi bisa keluar ke berbagai daerah. Ditambahkan, melalui ajang turnamen Tiuh Baun ini, juga pemerintah Desa UI Tiuh Tuan juga akan melihat bibit-bibit muda yang berprestasi, sehingga bisa dibawa keluar untuk bertanding ke luar Pulau Semau. Pemerintah Desa UI Tiuh Tuan sendiri akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kupang, juga berbagai organisasi sepak bola lainnya, sehingga bisa masuk dalam bursa pemain sepak bola. Sehingga para pemain terbaik dari Pulau Semau ini bisa diikutkan bergabung dengan klub-klub sepak bola di luar Pulau Semau. Untuk pertandingan futsal, dengan melihat kurangnya perhatian dari masyarakat maupun dari pemerintah tentang pemuda, padahal pemuda adalah ujung tombak pembangunan daerah. Untuk apa sih kita biarkan mereka? Mereka punya kemampuan. Banyak orang berasumsi bahwa orang muda itu habis waktu dan mabukan, tetapi ternyata mereka punya skill, punya kemampuan yang luar biasa. Untuk itu saya sebagai orang muda, saya mendorong ini agar mampu membuat dan memberikan ruang kepada mereka, agar mereka dapat berbuat sesuatu. Artinya mereka dapat menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan. Diharapkan ajang turnamen futsal Tiuh Baun ini mampu menemukan pemain-pemain bola yang potensial di Pulau Semau. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, pemanfaatan pekarangan untuk menanam tanaman sumber pangan saat ini menjadi langkah penting dalam membentuk keluarga mandiri pangan melalui pendekatan permakultur. Sistem budidaya pertanian ramah lingkungan ini diterapkan oleh Mardianus Epafroditus dalam mengolah lahan pertanian dengan mengedepankan pemberdayaan ekosistem lahan yang digunakan. Bekerja sebagai aparatur sipil negara masih menjadi pilihan utama bagi kebanyakan sarjana pertanian ketimbang menjadi petani. Fenomena ini memang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur. Karena memang sektor pertanian masih dipandang
belum mampu memberikan masa depan yang cerah bagi mereka yang bergelut di bidang yang satu ini. Namun berbeda dengan Mardianus Epaphroditus, pria kelahiran Pulau Lembata 30 tahun silam ini memilih menjadi seorang petani. Di lahan warisan orang tua seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak di Desa Baumata Timur, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pria lulusan Strata 2 Universitas Nusa Cendana ini mengolah lahan pertanian dengan menanam berbagai jenis tanaman hortikultura dan peternakan ayam buras. Pengolahan lahan pertanian yang ditawarkan juga berbeda, yakni dengan sistem tidak merusak alam atau yang dikenal dengan pengolahan lahan menggunakan pendekatan permakultur. Prinsipnya adalah membuat sistem produksi tanaman dengan memperhatikan fungsi masing-masing tanaman dan interaksi antar tanaman, di mana komponen-komponen di dalamnya saling menguntungkan satu sama lain. Dengan perkembangan teknologi dan dunia akademik yang begitu pesatnya, bahwa terkadang pangan itu kekosongan nutrisi. Dengan pangan yang kekosongan nutrisi itu, saya berpikir bagaimana kita belajar dari ekosistem alam. Hutan itu kan dia mencoba merenovasi diri sendiri, ketika musim gugur dia gugur, musim hujan dia menunaskan kembali. Jadi kami bertani dengan pendekatan permakultur, di mana kami tidak mau merusak alam. Tapi prinsipnya adalah tanah itu ditambahkan. Jadi ternak ayamnya kami integrasikan, ayam itu menjadi, kalau bahasa sederhananya adalah bajak mini. Jadi kita kalau saat basmi hama belalang, kita tidak perlu semprot lagi, kayaknya ayam yang punya tugas itu. Berkat kerja keras yang tak kenal menyerah, usaha pertanian yang dikelola sejak beberapa tahun silam kini mulai mendatangkan pundi-pundi rupiah. Selain mendapatkan keuntungan secara finansial, lahan pertanian yang dikelola petani muda asal Lembata ini juga menjadi lahan praktek bagi para siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK Pertanian dan mahasiswa dari program studi pertanian dari perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang. Tidak kurang dari 30 hingga 50 orang siswa-siswi SMK Pertanian yang melaksanakan PKL di lokasi ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Dan saudara, kita ke informasi dari Kabupaten Kupang. Saudara, objek wisata air terjun Oenesu menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang ketika tahun 90-an. Namun destinasi wisata ini mulai ditinggalkan pengunjung akibat infrastruktur jalan yang kurang memadai, serta minimnya sarana pendukung berupa lopo sebagai tempat istirahat bagi wisatawan. Nusa Tenggara Timur tidak hanya terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisi unik, tapi juga memiliki banyak pesona wisata alam. Salah satunya adalah air terjun Oenesu di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT. Destinasi wisata ini tidak hanya menawarkan pesona alam asri dan rindang, juga kesegaran air serta sejuknya udara. Air terjun bertingkat ini tampak mengalir deras, menyusuri bebatuan bertingkat yang membentuk aliran sungai melalui proses alami. Suara gemercik air terjun, pemandangan alam yang masih asri dan hijau, serta hawa sejuk, dalam sekejap mampu menyegarkan pikiran Anda. Tak heran jika tahun 90-an hingga tahun 2000-an, objek wisata alam air terjun Oenesu menjadi destinasi pilihan bagi masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sekitar 200 hingga 300 orang pengunjung yang datang saat akhir pekan maupun hari libur. Lokasinya cukup dekat dengan Kota Kupang, yakni berjarak sekitar 16 km ke arah barat, membuat objek wisata air terjun Oenesu menjadi incaran pengunjung untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, sembari menikmati udara segar.
Namun sejak 1 dekade terakhir ini, objek wisata alam air terjun Oenesu mulai ditinggalkan pengunjung. Setiap hari libur hanya didatangi 10 hingga 20 orang pengunjung saja. Frans Kune, salah seorang warga, menuturkan penurunan kunjungan wisatawan disebabkan minimnya infrastruktur pendukung, seperti sarana jalan yang kurang memadai. Hal ini membuat warga mengurungkan niat untuk berwisata ke objek wisata ini. Harapan kami sebagai warga Kelurahan Oenesu, semoga pemerintah boleh menangani cepat dan bisa menangani jalan ini dan perbaikan jalan ini sehingga tempat-tempat pariwisata di Oenesu ini bisa kembali ramai seperti semulanya. Sebagian lopo dan toilet yang ada di lokasi wisata rusak saat dihantam badai Seroja beberapa waktu lalu. Selain minimnya infrastruktur pendukung, objek wisata air terjun Oenesu terkesan tidak terurus. Masyarakat berharap pemerintah dapat membenahi infrastruktur pendukung tersebut. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan saudara terus saksikan program Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Felmi Laubela. Dan saya Yasinta Tibuhala mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.